Hai teman-teman, jadi di sini aku bakal menjelasin pembahasan soal matematika, panduan lengkap step by step, solusi kerucut terbalik, tabung dan hukum kekekalan volume air. Kemudian di sini kita punya soal sebuah kerucut terbalik dan sebuah tabung masing-masing mempunyai jari-jari 3 cm dan tinggi 9 cm. Nah, di sini kita punya kerucut. Udah aku gambar di sini yang dia tuh penuh dengan air, ditandai dengan warna biru. Dengan keterangan tadi jari-jarinya 3 cm. 3 cm berarti dari sini, dari tengah ke ujung, untuk jari-jarinya sebesar 3 cm. Dan tinggi kerucutnya dari atas ke bawah itu 9 cm. Nah, kerucut mula-mula penuh dengan air. Kemudian kita juga punya tabung dengan ukuran yang sama. Nah, di sini tabung dengan jari-jarinya itu 3 cm maupun tingginya itu 9 cm. Lalu sebagian air dari kerucut itu dipindahkan ke tabung. Berarti setengah dari sini itu dipindahkan ke sini untuk airnya. Maka kita tuh punya tinggi air yang tersisa di kerucut dan tinggi air yang tersisa di tabung. Berarti dengan anggapan sebagian air dipindahkan ke tabung, masih ada sekitar H1 untuk ketinggian air di kerucut, dan sudah ada sekitar H2 untuk ketinggian air di tabung. Kemudian untuk identifikasi soal, kita bikin dulu diketahui. Pertama, bangun rumah yang kita miliki itu kerucut terbalik juga tabung. Kedua, untuk ukuran kerucut dan tabung sama-sama memiliki jari-jari dengan simbol R sama dengan 3 cm dan tinggi yang dilambangkan dengan H sebesar 9 cm. Dengan kondisi awal, kerucut awal terisi penuh air. Kedua, sebagian air dipindahkan ke tabung. Ketiga, tinggi air sisa di kerucut itu dinyatakan dengan H1, tinggi air di tabung dinyatakan dengan H2. Kemudian kita beralih dengan yang ditanya itu apa. Diberikan hubungan dalam persamaan H1 pangkat 3 plus A dikali H2 sama dengan B. Itu persamaan yang kita punya. Nih, ada di soal ini. Persamaan yang kita punya itu H1 pangkat 3 plus A dikali H2 sama dengan B. Tapi yang ditanyakan itu adalah nilai A plus B. Maka kita harus menyelesaikan dari persamaan berikut untuk mendapatkan berapa sih A plus B itu gitu. Terus setelah diketahui ditanya, nah kita lihat dulu untuk konsep utama solusinya. Kita punya konsep penting dengan dua prinsip utama geometrik. Nih, sebelumnya bentuk-bentuk geometrik itu tuh ada sphere atau lingkaran, bola maksudnya. Terus ada cube, terus ada ini balok, terus piramid, terus ada kerucut sama tabung atau silinder. Nah, untuk prinsip utama hukum kekekalan volume air. Total volume air awal dalam kerucut tadinya itu tuh sama dengan jumlah volume air yang tersisa di kerucut ditambah dengan volume air yang dipindahkan ke tabung. Karena kan tadi airnya itu cuma berpindah dari kerucut ke tabung kan. Maka kalau misalkan air yang di H1 dan H2 itu ditambahkan, nilainya akan sama dengan volume air di kerucut awal tadi waktu airnya penuh. Kedua, untuk sebangunan segitiga pada kerucut terbalik. Karena kerucut terbalik itu puncaknya ada di bawah, maka air sisa itu akan membentuk kerucut kecil yang sebanding dengan kerucut asal. Lanjut, untuk step pertama, kita perlu menghitung berapa sih volume air awal sebelum air di kerucut itu dipindahkan ke tabung. Nah, untuk rumus volume kerucut terisi penuh air pada kondisi awal, maka volume air dikalkulasi menggunakan rumus volume kerucut penuh. Dengan rumusnya V awal sama dengan 1/3 dikali pi dikali jari-jari dikuadratkan baru dikali dengan H atau ketinggian. Dan data yang kita ketahui, kita tahu kalau misalkan R itu bernilai 3 cm dan tinggi total atau H bernilai 9 cm. Maka data yang kita ketahui ini kita masukkan ke dalam persamaan. Sehingga kita bisa menghitung 1/3 dikali pi dikali 3/2 dikali 9. Dan kita dapat volume kerucut awal ketika air masih penuh itu bernilai 27 cm kubik atau pangkat 3. Nah, step kedua kita hitung berapa sih volume sisa di kerucut
ketika sebagian air sudah dipindahkan ke tabung. Nah, kita cari jari-jari sisa atau kesebangunan. Karena kerucut terbalik dengan puncak di bawah, air sisa setinggi sebanyak H1 akan membentuk kerucut kecil berjari-jari R1. Kita gunakan perbandingan kesebangunan. Nah, R1 per H sama dengan jari-jari dibagi dengan ketinggian sama dengan 3/9, kita dapat 1/3. Nah, untuk mendapatkan berapa sih nilai R1-nya, itu dicari dengan 1/3 dikali H1 dari rumus yang ini juga. Nah, lalu untuk formula volume sisa air, kita hitung volume air yang tersisa di kerucut atau V sisanya tuh berapa. Nah, rumusnya sama kayak tadi, 1/3 dikali Pi dikali R1 kuadrat dikali H1 kuadrat. Karena itu kita menghitung sisa air. Terus tinggal dimasukin aja R1-nya itu. Oh, belum. Berarti kita lihat dulu nih, V sisa sama dengan 1/3 dikali Pi dikali 1/3 dikali H1. Nah, kenapa ada 1/3 dikali H1? Karena di awal kan kita punya R1 kan. Nah, sedangkan R1 tuh kita udah punya rumusnya tadi, yaitu 1/3 dikali H1. Terus tinggal kita substitusikan aja, kita dapat jadinya 1/3 Pi 1/3 H1 kuadrat, jangan lupa, dikali H1. Nah, ya kita punya V sisa sama dengan Pi per 27 dikali H1 pangkat 3. Terus untuk step ketiga, hitung volume air di tabung. Nah, dengan karakteristik tabung, sebagian air dari kerucut kan dipindahkan ke tabung, sehingga air di tabung memiliki tinggi H2. Ini untuk di tabung, makanya dia punya H2. Dengan ukurannya atau data ukuran si tabung, itu punya jari-jari alasnya sebesar 3 cm, dan tinggi air di tabung setinggi H2. Kemudian kita hitung untuk volume air tabung itu berapa. Nah, dengan menggunakan rumus volume tabung, V tabung sama dengan PR kuadrat dikali H2, kita substitusikan nilai R-nya. Nilai R itu kan 3 cm kan. Nah, nilai jari-jari sepanjang silinder itu kan gak berubah. Maka kita langsung substitusikan R sama dengan 3. Jadi Pi dikali 3 kuadrat dikali H2. Kita punya V tabung itu sebesar 9Pi H kuadrat. Kenapa nggak diselesaikan sampai akhir? Karena kita masih belum tahu tuh H2 itu berapa. Nah, kemudian step keempat, menyusun persamaan. Persamaan kekalahan volume. V awal atau V yang dari kerucut tadi itu sama dengan V sisa plus V tabung. V sisa itu tuh V volume air yang ada di kerucut setelah sebagiannya dipindahkan ke tabung. Kemudian kita substitusikan seluruh volume yang telah kita cari. Nah, tadi kan udah kita dapet tuh, kalau misalkan V awal itu nilai 27 Pi, V sisa itu nilainya Pi per 27 dikali H1 pangkat 3. Terus untuk V tabung itu nilai 9 Pi dikali H2. Nah, terus ini kan semuanya itu punya Pi kan, dari V awal, V sisa maupun V tabung. Untuk menyederhanakan, berarti kita bagi kedua ruasnya, sisi kiri maupun sisi kanan dengan Pi. Sehingga kita mendapat 27 sama dengan 1 dibagi 27 dikali H1 pangkat 3 ditambah 9 dikali H2. Nah, kemudian kita akan eliminasi penyebutnya, karena kan kita punya 1/27 nih di ruas kanan. Kemudian kalikan kedua ruas dengan 27, agar koefisien H1 pangkat 3 menjadi 1. Kita kalikan 27 yang dari sisi kiri, berarti 27 dikali 27. Nah, di sisi kanan 27 dikali 1/27 dikali H1 pangkat 3. Berarti kan nanti jadinya 27/27 H1 pangkat 3 kan, atau sama dengan H1 pangkat 3. Kemudian untuk si 9H2 itu juga dikali dengan 7, maka kita punya 9 dikali 27 H2. Nah, kemudian untuk penyederhanaan 27 kali 27 itu 729. Terus ruas kanannya H1 pangkat 3 ditambah 243 dikali H2. Atau kita dapat menuliskan sebagai H1 pangkat 3 ditambah 243 H2 sama dengan 729. Kemudian
Step 5 untuk menentukan nilai A plus B. Nah, kita akan mencocokkan dengan persamaan soal. Tadi di soal, kita tuh punya sandikan persamaan kita dengan bentuk di soal. H1 pangkat 3 plus A dikali H2 sama dengan B kan. Kemudian kita masukin nih yang kita punya, yaitu H1 pangkat 3 plus 243 H2 sama dengan 729. Maka kita akan memperoleh konstanta sebesar A sama dengan 243 dan B sama dengan 729. Maka hitung nilai A plus B. A plus B sama dengan 243 plus 729 sama dengan 972. Maka hasil akhir yang kita dapatkan untuk perhitungan dari A plus B sama dengan 972.